Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Ya, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman terkait dengan RUU Sisdiknas. Ya, ini lagi hot banget ya. Terus ada statement yang mengatakan TPG akan dihapuskan. Nah, apakah itu benar atau tidak? Yuk kita simak ya. Nah, di video kali ini saya mengambil sumber dari Kemendikbudristek Dikti langsung ya. Jadi anti tipu-tipu. Nah, agar tidak salah paham, yuk sama-sama kita simak ya. Namun sebelumnya mohon bantuan like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini jika memang dirasa sangat membantu. Kita langsung aja ke latar belakang pembentukan RUU Sisdiknas ini ya. Jadi Indonesia itu menjalankan satu sistem pendidikan namun diatur dalam 3 undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya. Nah, dari tiga undang-undang ini ya, nanti disusutkan ya menjadi Undang-Undang Sisdiknas ya. Nah, di dalamnya itu mengatur cakupan wajib belajar, kemudian jumlah jam mengajar, dan kemudian ini mengatur untuk sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi juga ya. Nah, di sini ada dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan. Nah, pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, kemudian di sini pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi belajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mandiri, berilmu, bernaral kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis, dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian pendidikan ini diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan prinsip yang di sini ada A sampai G ya. Yang pertama, berorientasi pada pelajar, kemudian menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, inklusif, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian apa saja sih isi-isinya ya, poin-poinnya ya, sebelum dan setelah ya. Jadi kita bisa membandingkan nih, sebelum ada RUU ini, sebelumnya bagaimana, kemudian nantinya apabila RUU ini udah disahkan oleh legislatif, nanti akan seperti apa ya. Oke, kita lihat ya. Kalau misalnya sebelumnya nih, ada di bidang perluasan program wajib belajar ya. Kalau zaman dulu sebelumnya kayak gitu, yang saat inilah kayak gitu, yang saat ini kita laksanakan, ada wajib belajar ya. Wajib belajarnya itu 9 tahun kayak gitu. Nah, kalau sekarang di rancangannya ini wajib belajarnya itu 13 tahun. 10 tahun pendidikan dasar. Nah, di sana cakupannya 10 tahun itu 1 tahun prasekolah yaitu PAUD, kemudian kelas 1 sampai kelas 9. Kelas 1 sampai 6-nya itu SMP, kemudian kelas 1 sampai 6-nya itu SD, kemudian selanjutnya sampai 9 itu kelas untuk SMP-nya ya. Tapi di dalam RUU Sisdiknas itu masuknya ke pendidikan dasar ya. Kemudian setelah itu lanjut 3 tahun pendidikan menengah ya. Nah, perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang kualitas pendidikan dasarnya telah memenuhi standar. Jadi tidak mungkin langsung dihantam gitu ya, ikut sertakan ke seluruh daerah di Indonesia ya. Nah, di sini pemerintah pusat akan membantu daerah yang paling membutuhkan ya.
Kemudian pendanaan wajib belajar semakin jelas nih. Kalau sebelumnya satuan pendidikan negeri seringkali menghadapi masalah jika masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela. Nah, biasanya nih untuk sekolah-sekolah yang memiliki siswa sedikit tapi ingin memajukan sekolahnya dengan baik kayak gitu. Nah, sebelumnya kalau misalnya masyarakat mau bantu, seringkali dikaitkan dengan pungli kayak gitu. Nah, untuk di RUU Sisdiknas ini, pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar ya, tetap ada dana BOS itu tetap ada. Namun eh, di sini masyarakat boleh secara sukarela tanpa paksaan dan tidak mengikat membantu sekolah tersebut kayak gitu ya. Sudah dipahami di sini ya. Di sini sekolah negeri ya, sekolah negeri itu tidak memungut biaya. Namun kalau masyarakatnya mau berkontribusi, misalnya nih ada suatu sekolah nih, di sana masyarakatnya seniman kayak gitu, kemudian ingin dikembangkan ke anak-anaknya kayak gitu. Nah, kemudian masyarakat misalnya ingin berkontribusi memberikan alat musik daerah misalnya kayak gitu, sumbangan kepada sekolah tersebut. Nah, itu diizinkan kayak gitu, tidak pungli lagi kategorinya. Kemudian selanjutnya nomenklatur satuan pendidikan dapat disesuaikan kayak gini. Nah, ini berkaitan dengan sekolah dasar, MI, kemudian SMP, MTS dan sebagainya itu ya. Kalau kemarin tidak dapat diubah, kalau sekarang sudah bisa diubah ya, nanti disesuaikan lagi kayak gitu. Kemudian di sini nih, mobilitas pelajar pesantren formal dengan satuan pendidikan lain semakin mudah. Kalau saat ini kayak gitu, kita banyak mengalami masalah. Anak-anak kita yang bersekolah di sekolah negeri memang lebih mudah ke pesantren, namun tidak sebaliknya ya. Apabila ada anak-anak kita, siswa-siswa kita yang telah bersekolah di pesantren namun ingin pindah ke sekolah negeri biasa seperti itu mengalami kesulitan ya. Nah, dari permasalahan tersebut dibuatlah di sini bantuan dari pemerintah pusat seperti itu, ada aturannya kayak gitu. Jadi untuk siswa-siswa yang dari pesantren maupun sebaliknya apabila mau pindah kayak gitu bisa dengan lebih mudah. Begitupun juga untuk ke universitas ya, tingkat universitas. Kemudian di sini pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib. Kalau sebelumnya pendidikan Pancasila bukan merupakan muatan pada mata pelajaran wajib ya, kayak gitu. Di sana pendidikan PKN aja kayak gitu secara umum, tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah ya. Kalau sekarang pendidikan Pancasilanya itu menjadi wajib kayak gitu. Nah, di sini kita sama-sama mengetahui kalau misalnya di kurikulum Merdeka ada namanya P5. Nah, di sana salah satu tempat kita dapat mengintegrasikan pengamalan atau implementasi dari profil Pancasila kepada muatan pelajaran ya, kepada siswa-siswa kita kayak gitu. Kemudian di sini definisi guru yang lebih inklusif. Kalau sebelumnya atau saat ini pendidikan PAUD, pendidikan kesetaraan dan pendidikan dalam pesantren formal selama ini tidak dapat diakui sebagai guru kayak gitu. Masih dipandang sebelah mata kayak gitu. Hanya dipanggil, mohon maaf, hanya dipanggil ustadz saja kayak gitu. Memang ustadz pengertiannya guru ya. Namun kalau misalnya orang lain di luar dari pesantren itu pasti memandang sebelah mata. Nah, kalau sekarang kalau dia memang sudah menjalankan tugas layaknya guru dan sudah memenuhi persyaratan sebagai guru, dia dapat diakui sebagai guru secara penuh kayak gitu ya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya, misalnya seperti pendidikannya harus S1 seperti itu, pendidikan keguruan S1 kayak gitu, atau misalnya penyetaraan S1 kayak gitu ya, sudah diakui oleh pemerintah sebagai seorang guru ya. Kemudian selanjutnya, nah ini nih yang lagi menjadi perbincangan. Katanya TPG akan dihapuskan.
Nyatanya tidak, malah ini menguntungkan bagi guru yang belum sertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini disebutkan ya, ada penghasilan layak bagi guru dan dosen. Kalau sebelumnya atau saat ini hanya guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikasi atau sertifikat pendidik yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, di rancangan ini guru dan dosen yang sudah mengajar nih ya, kata titik tekannya di sini sudah mengajar, artinya sudah masuk dapodik kayak gitu ya, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, berhak langsung mendapatkan penghasilan yang layak. Di sini saya ulangi lagi. Guru dan dosen yang sudah mengajar tapi belum memiliki sertifikat pendidik berhak langsung mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi sangat menguntungkan nih. Nah, kalau yang sebelumnya bagi yang guru dan dosen ASN ya, guru dan dosen ASN berhak mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan Undang-Undang ASN. Nah, bagaimana yang lainnya? Kayak gitu. Bagaimana yang lainnya yang belum memiliki sertifikat pendidik? Nah, itu akan diatur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk nominalnya itu mungkin masih dalam proses pertimbangan ya, tapi intinya di sini yang mendapatkan penghasilan layak itu bukan hanya guru yang memiliki sertifikat pendidik. Luar biasa ya. Di sini RUU-nya kalau saya secara pribadi sangat mendukung ini. Kemudian di sini untuk perguruan tinggi makin fokus mencapai visi dan misinya. Dalam penyusunan tridharmanya kalau misalnya untuk saat ini kayak gitu diterapkan secara seragam ya. Nah, kalau sekarang kalau misalnya di RUU ini kayak gitu jadi perguruan tinggi bisa menyesuaikan dengan visi misi dan mandatnya ya. Kemudian penguatan otonomi perguruan tinggi negeri ya. Kalau sebelumnya atau saat ini PTN itu memiliki tingkat otonomi yang berbeda-beda. Nah, kalau sekarang semua PTN akan berbentuk PTN badan hukum untuk mengakselerasi transformasi layanan dan kualitas pembelajaran. Namun, hal ini tidak mengurangi dukungan pembiayaan dari pemerintah dan afirmasi terhadap calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Jadi, walaupun dari manapun latar belakangnya tetap bisa bersekolah tinggi ya. Kemudian, nih yang menjadi suatu hal yang menarik nih, suatu hal yang menggembirakan bagi guru-guru juga nih. Standar nasional pendidikan lebih sederhana. Kalau sebelumnya kita mengenal dengan BNSP ya, kayak gitu standar nasional pendidikan ya. Kayak gitu yang kemarin ada 8 standar ya. Nah, kalau sekarang disusutkan menjadi 3 aja. Jadi standar nasionalnya itu disederhanakan menjadi 3, yaitu standar input, proses, dan capaian saja. Jadi kita tidak bingung-bingung terhadap administrasi yang terlalu ribet ya. Lebih sederhana. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan RUU Sisdiknas ini, kita bisa diskusi bersama-sama ya. Langsung aja ketik di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.